Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadia Nura dan aku adalah mahasiswi Agroteknologi batch 2018 and I was the one of awardee of Western Sydney University Scholarships in 2019 dan hari ini aku diajak sama teman-teman BMKM untuk bercerita terkait scholarship yang pernah aku dapat dan semoga ceritaku ini bisa berguna juga bagi teman-teman yang mendengarkan. Kalau ditanya proses perjalanannya, hanya dari pendaftaran sampai the selection results menurut aku sangat singkat. Tapi di belakang itu sangat panjang. Jadi kalau boleh cerita sedikit, dari awal itu aku emang tertarik atau punya vision terkait travel with purposes. Dimana kita bisa traveling dengan melakukan sesuatu gitu. Nggak cuma jalan-jalan aja, tapi bisa memberikan manfaat bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Maka dari itu, bagaimana kita mengimplementasikan visions tersebut, aku itu eager to find any opportunities or going abroad opportunities, nggak hanya student exchange, di Google dan juga di Instagram, di OIA, UPNVY. Nah, habis itu biasanya kan kendalanya adalah bagaimana sih supaya fasih bahasa Inggris atau confident speaking in English. Nah, aku sendiri memanfaatkan platform-platform yang ada. Kalau teman-teman lihat sekarang dengan era new normal ini banyak banget nih platform yang bisa kalian manfaatkan. Misalnya ngobrol bahasa Inggris dengan Omegle atau kita bisa ikut model United Nations. Ini adalah salah satu yang pernah aku ikuti atau aku sering ikuti gitu. Jadi aku mengasah public speaking aku in English dengan ikut model United Nations, menjadi delegates or chair gitu. Jadi experience-nya itu dapat dari situ, bikin aku confidence untuk speaking in English. Nah, kalau misalnya tadi bahas proses perjalanan dari pendaftaran sampai selection results, menurut aku yang teman-teman harus persiapin adalah English proficiency test gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang udah punya kepikiran mau ikut student exchange, mending itu dulu yang dipersiapin. Apalagi English proficiency test itu kan keluarnya 2 minggu setelah kalian tes, tapi expirednya 2 tahun. Jadi kayak kalian bisa prepare dari sekarang. Untuk yang lainnya kayak motivational letter, terus juga CV, transcript, and many kind of things, in a short time kalian itu bisa prepare itu. Nah, aku juga preparingnya itu dengan cara nanya-nanya ke kakak kelas, kakak tingkat, yang sekiranya bisa membantu aku atau guiding me to make a better motivational letter, a better CV, and better requirements for doing student exchange gitu. Kalau ditanya apa yang dilakukan, menurut aku macam-macam, tergantung scholarships-nya. Karena alhamdulillah aku pernah mendapatkan 5 scholarships dari beribu-ribu scholarships yang pernah aku apply. Dan untuk session kali ini aku akan cerita terkait student visit in Western Sydney University. Nah, untuk apa yang aku lakukan selama student visit itu mostly I'm focused on the field and laboratory works that I help a PhD students to do their research. Jadi kita di sini ngebantu teman-teman S3 kita untuk doing their research gitu. Jadi macam-macam, kita kemarin ngebantu 5 research, ada yang di madu, ada yang di honeybee, ada yang di strawberry, ada yang di capsicum. Jadi banyak gitu yang kita bantu. Nah, kalau misalnya ditanya apa juga yang kita dapat selama di sana, kesannya adalah happy banget. Kenapa? Karena kan ini in line with my major. Jadi ilmu-ilmu yang sebelumnya aku tahu dan juga aku bisa mengimplementasikannya di sana. Di sana banyak banget teknologi-teknologi pertanian yang belum pernah ada di Indonesia yang sudah mereka terapkan gitu di universitas mereka. Jadi aku happy banget karena bisa melihat itu secara nyata gitu. Dan aku juga bisa tahu ilmu-ilmu baru dari teman-teman PhD student. Sekarang kita juga punya supervisor di sana. Jadi mereka banyak ngasih insight ke kita terkait pertanian. Nah, selain dari itu, the whole experiences really guide us to have a good memories gitu. Karena di sana itu kita nggak diasingkan, kita tuh nggak diskriminasi. Menurut aku teman-teman di sana tuh baik-baik banget dan bener-bener kita dikenalkan banget gitu terkait Western Sydney University, pertanian di sana, dan juga many kind of things. Untuk beasiswa sendiri itu punya macam-macam apa aja yang difasilitasi itu. Jadi bagi teman-teman tipsnya, kalau misalnya teman-teman mau ikut student exchange scholarship, coba dilihat dulu apa yang di cover oleh scholarships tersebut. Kalau aku kemarin termasuknya partial funded sih.
Untuk manfaat yang didapat selama student exchange, menurut aku there are lots gitu. Pastinya tadi aku udah bilang ilmu, teknologi yang nggak pernah kita lihat, terus tiba-tiba kita di sana mengimplementasikannya. Kita doing a research, kita membantu orang, dan juga menurut aku it's feeling happy gitu. Going out from your comfort zone, new food, new people, new culture, and new environment gitu. Jadi bagaimana kalian juga beradaptasi di lingkungan baru, apalagi kan kita minor ya di sana. Nah, harus beradaptasi ini akan mengajarkan kalian banyak hal gitu. Dan juga menurut aku hal-hal yang kalian dapat ini sangat berguna untuk kalian ke depannya. Jadi bukan hanya sebuah ilmu, teknologi, tapi juga manfaat bagi diri kalian sendiri itu being confident, being independent itu akan sangat terasa gitu selama kalian student exchange. Untuk tips and triknya bagi aku sendiri, kalau misalnya emang cocok untuk kalian silahkan diikutin, karena ini adalah tips-tips yang pernah aku lakuin gitu bagi diri aku sendiri. Tapi kalau nggak cocok ya nggak usah diikuti gitu. Yang pertama adalah mendoktrin diri aku sendiri terkait be confident of who you are and be proud of who you are becoming. Be confident of who you are ini mengajarkan aku bagaimana aku bisa percaya diri terkait apa yang sudah aku lakukan gitu. Karena aku lihat teman-teman ini lebih banyak yang minder terkait nggak bisa bahasa Inggris, atau minder karena lebih banyak orang yang berpengalaman gitu. Tapi menurut aku sendiri, kalau misalnya teman-teman udah minder duluan, kayak kalian tuh kalah sebelum perang gitu. Dan menurut aku lebih baik sedih karena gagal daripada sedih nggak pernah mencoba. Ketika kalian sedih karena gagal, kalian bisa improve sesuatu. Makanya ada be proud of you are becoming. Kalian akan eager, kalian akan terus rajin untuk merevisi diri kalian atau mengimprovisasi diri kalian untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya untuk fasih berbahasa Inggris sendiri, mungkin tadi aku udah bilang aku ikut modul United Nations, dan juga dulu mamaku menerapkan English Day gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman gak suka, kalian bisa mulai dari menonton film, mendengarkan lagu gitu. Kalian bisa mengerti itu dari awal, misalnya pakai subtitle bahasa Indonesia dulu, abis itu pakai subtitle bahasa Inggris, abis itu ilangin subtitlenya. Kalian paham gak? Kalian ngerti gak? Dan dulu aku malah di pause, terus aku ikutin lagi mereka ngomong apa dan lain sebagainya. Itu menambah kosakata kita gitu. Karena menurut aku vocabulary itu terkait jam terbang. Jadi kalian harus confident dulu bagaimana kalian bisa ngomong bahasa Inggris, baru kalian bisa nih nambah kosakata terus. Karena nggak hanya ilmu aja, tapi juga diimplementasikan. Karena menurut aku sendiri kayak grammar dan lain sebagainya yang sudah diajarkan itu, kalau nggak pernah kalian terapin, lama-lama lupa gitu. Jadi kayak apalagi speaking in English itu bukan tentang grammar, itu terkait bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan orang lain mengerti gitu. Dan English is not our mother language, jadi ketika kalian salah, it's probably okay gitu. Orang-orang juga mengerti bahwa English itu bukan mother language kalian. Setelah itu, terkait opportunities atau mencari-cari terkait student exchange itu, menurut aku nggak hanya kita menunggu bola gitu. Kalian menjemput bola. Aku tuh kadang suka banget nge-email universitas-universitas lain gitu di luar negeri untuk nanya, mereka ada nggak sih peluang student exchange yang non-partner university atau yang partner university. Nah, setelah aku cari-cari, aku nge-email mereka, nanti mereka ngasih balasan gitu. Itu kan opportunities yang nggak ada nih di internet, tapi kita dapat gitu. Nah, makanya you have to eager to find anything gitu. Kalian harus menjadi orang-orang yang eager untuk mendapatkan sesuatu. Terus juga aku nyari opportunities nggak hanya student exchange, volunteer, terus juga menjadi English lectures, many kind of things udah pernah aku coba gitu. Itu bisa menambah bisa menambah value dalam diri kalian kok gitu. Nah, terus tips and trick yang terakhir mungkin terkait English proficiency yang tadi udah aku bilang juga. Karena itu akan really a short time. Biasanya tuh hanya 1 minggu dari pendaftaran sampai penutupan pendaftaran. Apakah cukup untuk kalian menyiapkan English proficiency? Of course not gitu. Kecuali kalian pakai Duolingo English Test. Nah, makanya itu udah di-prepare dari awal. Kalian bisa ngambil les, kalian bisa udah ngikutin itu terus. Kalian juga sekarang udah banyak sources di YouTube, di Google terkait soal-soal IELTS atau TOEFL, itu bisa kalian kerjakan gitu. Nah, terus juga the rest general requirements kayak CV, recommendation letter, letter of purpose, and kind of things, itu kalian bisa banget tanya-tanya ke teman-teman kalian yang menurut kalian punya capability to answer it gitu, untuk membantu kalian to have a better
requirements for it gitu. Jadi kayak menurut aku sendiri, untuk seperti itu gunain teman-teman kalian atau kakak kelas kalian atau kakak tingkat kalian ataupun aku, kalau misalnya kalian mau itu just hit me up gitu. Aku akan it's my pleasure to help you guys untuk mendapatkan student exchange scholarships. Dan juga prepare semuanya yang bisa di-prepare dimulai dari sekarang, dan juga use your internet for something useful, dan juga cari orang-orang yang menurut kalian bisa ditanya-tanya atau membantu kalian untuk daftar ke suatu beasiswa. Mungkin tips and trick dari aku tuh itu. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini sampai menit terakhir. Aku cuma mau bilang sama kalian itu masih muda, cari opportunity sebanyak-banyaknya dan juga lakuin itu. Karena masa muda ini gak akan bisa terulang gitu. Jadi be confident of you are and going out from your comfort zone please. Nah, sekian dari aku. I wish you a really good luck for teman-teman yang mau meraih beasiswa apapun, scholarships apapun, termasuk student exchange. I will looking forward for your stories. Dan juga kalau misalnya teman-teman merasa ada yang kurang jelas dan ada yang mau ditanya lebih lanjut, silakan hit me up on sosial media. Dan juga aku akan berusaha menjawab one by one gitu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.